ini Bapak Ibu, ini sebentar ya. Oke, kayaknya ada yang kepotong sedikit ini tadi slide-nya. Jadi Bapak Ibu terkait linearitas ya, banyak yang bertanya terutama guru SD dan guru prakarya ya. Jadi guru SD ini kasusnya tadi ya, misalnya dia S1 ekonomi, dia S1 geografi, S1 sejarah, fisika, biologi, kimia, ngajar di SD atau udah jadi P3K di SD. Ya itu nggak apa-apa Bapak Ibu, tetap ikut PPG-nya sesuai dengan S1-nya ya. Jadi yang rumpun IPA tadi silakan ikut sesuai dengan S1 masing-masing. Jadi S1 ekonomi, S1 geografi, S1 sejarah ikut PPG sejarah, ikut S1 ikut PPG ekonomi, ikut PPG geografi, fisika ikut PPG fisika, biologi ikut PPG biologi, kimia ikut PPG kimia. Nanti kalau sudah lulus PPG dapat serdik ya, maka berdasarkan Permendikbud 16 tahun 2019 ya, linearitas bagi guru yang berserdik. Nah, nanti serdik kimia itu linear mengajar kimia, linear mengajar IPA, linear juga mengajar di guru kelas SD, sebagai guru kelas SD. Gitu ya. Geografi juga begitu. Geografi linear mengajar geografi, linear mengajar IPS, linear juga mengajar SD. Ya, bahkan kalau yang biologi, kimia, fisika itu dan juga IPA ya, itu juga linear mengajar prakarya. Jadi banyak nanti keuntungannya untuk Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu S1-nya biologi, nanti dapat serdik biologi, itu Bapak Ibu bisa ngajar biologi, bisa ngajar IPA, bisa ngajar SD, bisa ngajar prakarya. Jadi kalau suatu saat mutasi, itu tidak perlu bikin serdik baru, tidak perlu repot bikin serdik baru. Apalagi kalau Bapak Ibu ternyata berkesempatan ada lowongan PNS. Di lowongan PNS biologi, itu sudah sangat tepat. S1 biologi, serdik biologi, nanti kalau PNS milihnya biologi, sudah sangat linear. Ya, karena ada beberapa aduan ya yang kami terima, mungkin waktu zaman dulunya dia ikut serdiknya itu nggak sesuai dengan S1-nya. Dia S1-nya biologi, tapi pilih PPG PGSD. Akhirnya diterima PNS biologi. Nah, serdik PGSD-nya ini kemudian tidak diakui oleh BKD-nya karena tidak linear dengan S1 dan mapel yang diampu. Nah, ini kan jadi repot ya, karena kita sekarang belum ada serdik kedua, belum ada sertifikasi kedua bagi guru-guru yang sudah memiliki serdik. Jadi sangat menguntungkan sekali kalau Bapak Ibu memilih sertifikasi, memilih bidang studi PPG yang betul-betul linear dengan Bapak Ibu ya. Meskipun kalau biologi linear, milih IPA linear ya, milih IPA linear. Silakan kalau memang mau. Tapi kerugiannya adalah nanti serdik IPA cuma bisa ngajar IPA dan SD, tidak bisa ngajar biologi gitu. Itu aja perbedaannya. Begitu. Nah, sama juga dengan guru-guru di yang linear dengan SD ya, yaitu matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN. Nah, ini sebaiknya tetap mengambil sesuai S1-nya, meskipun dia linear ya, kalau milih SD, dia linear. Tapi sebaiknya kalau PKN tetap ngambil PKN, IPA tetap milih IPA, IPS tetap milih IPS, matematika tetap milih matematika, bahasa tetap milih bahasa. Ya, karena nanti kalau dapat serdik matematika, serdik bahasa, serdik PKN, itu nanti Bapak Ibu bisa ngajarnya 2 minimal, bisa ngajar matematika, bisa ngajar SD, bisa ngajar PKN, bisa ngajar SD, bisa ngajar bahasa Indonesia, bisa ngajar SD. Jadi kalau nanti suatu saat mutasi ya ke SMP atau ke SMA, itu bisa dipakai serdiknya gitu. Dan kalau nanti suatu saat jadi PNS juga tidak ada masalah karena semuanya linear. Dan untuk tunjangannya pun bisa cair gitu ya, kalau memenuhi syarat lainnya, yaitu terkait beban jam mengajar. Ya, jadi kami sarankan seperti itu. Dan tentunya kemungkinan lulus seleksinya akan lebih tinggi ya di akademiknya. Jadi ada guru yang pernah datang ya ke kami, itu gurunya S1-nya bahasa. Memilihnya waktu itu dia PGSD. Ya, linear memang linear. Tapi ketika sesi akademik katanya nggak lulus. Saya tanya ya,
Coba saya tanya, Bapak S1-nya apa? Oh, Bahasa Indonesia. Milihnya waktu itu apa? PGSD. Ya, itu kemungkinan besar kenapa Bapak tidak lulus akademik, karena kan materi PGSD kan terlalu banyak ya. Ada materi IPA, IPS, PKN, matematika, bahasa. Jadi terlalu banyak yang dipelajari. Makanya sebaiknya pilih saja PPG-nya tetap bahasa Indonesia supaya seleksi akademiknya tetap di bahasa Indonesia. Nanti kalau sudah punya serdi bahasa Indonesia, maka akan linier ngajar bahasa Indonesia dan juga linier ngajar SD gitu. Tapi seleksinya tetap di bahasa Indonesia. Jadi hanya belajar bahasa Indonesia saja gitu. Tidak perlu belajar materi yang lain-lain, matematika, IPA dan IPS dan lain sebagainya yang di SD. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini tips dari saya gitu ya, kalau Bapak Ibu S1-nya memang S1 yang seperti itu ya, yang memang matematika gitu ya, bahasa. Ini tips dari saya, sebaiknya tetap linear. Tapi kalau udah terlanjur milih untuk yang kategori A, yang kategori A udah terlanjur milih kan, dia S1 biologi, milihnya nggak apa-apa, lanjutkan aja karena sudah terlanjur ya. Karena kalau nanti Bapak Ibu ubah bidang studi, nanti akan di-verval ulang, jadi seleksi ulang lagi. Jangan ya, nanti merepotkan Bapak Ibu. Nah, ini hanya untuk yang sasaran B ya. Sasaran B yang masih baru, yang ajuan berkas baru. Kalau yang sasaran A, seandainya dia biologi, sudah terlanjur milih IPA, nggak apa-apa, udah IPA aja. Ya, nggak usah dirubah lagi. Karena nanti konsekuensinya akan mengulang kembali seleksinya gitu ya. Konsekuensinya akan seperti itu, jadi nggak apa-apa. Nah, ini hanya untuk yang baru ya, kami sampaikan seperti itu. Jadi untuk guru-guru prakarya juga gitu ya, guru-guru prakarya ini nggak ada bidang studi PPG-nya, nggak ada. Tapi tetap bisa ikut PPG, nanti linearnya sesuai dengan mapel prakarya nih. Di Permen 16 tahun 2019, guru prakarya itu yang linear dengan ngajar prakarya itu serdiknya apa aja sih gitu ya. Yang linear dengan prakarya itu adalah serdiknya apa? Oh, diantaranya ada fisika, kimia, biologi. Artinya ikuti PPG-nya ini ya, ikuti PPG IPA, ikuti PPG fisika, ikuti PPG kimia, ikuti PPG biologi dan seterusnya. Seni budaya. Ya, seni budaya juga bisa. Kalau keterampilan nggak ada PPG-nya ya. KKPI juga nggak ada PPG-nya. Nah ini patisserie, agribisnis ternak, budidaya ternak, budidaya ikan air tawar ya, perikanan ya. Banyak Bapak Ibu ya, ada banyak, mungkin saya nggak sempat screenshot di sini ya, tapi prakarya ada banyak di bawah-bawahnya ya. Ada tata boga juga, sehingga saya ada kuliner ya, kemudian ada teknik informatika juga ya, yang bisa linear dengan prakarya. Yang umum yang ini ya. Nah kalau ekonomi gimana? Saya satunya ekonomi, PPG-nya ekonomi, nggak bisa Bapak Ibu, nggak ada di sini pilihannya. Adanya yang berbau-bau IPA, berbau-bau pertanian gitu. Yang berbau-bau IPS nggak ada. IPS juga nggak ada ya, nggak ada juga IPS di sini. Jadi kalau yang PPG-nya ekonomi, IPS itu maaf nggak ada ya, nggak ada. Untuk bisa linear dengan prakarya. Nanti solusinya gimana ya? Berarti harus ngajar sesuai dengan serdiknya kalau memang mau dapat tunjangan. Tapi kalau nggak perlu dapat tunjangan ya nggak apa-apa, silakan aja mengajar sesuai yang biasa diajar gitu Bapak Ibu. Ini ya, jadi ini terkait linearitas. Ya mungkin seperti itu Pak Agus. Nanti kita mungkin langsung tanya aja mungkin ya. Sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan.